Oke, saat ini kita akan membahas jurnal umum dari beberapa transaksi di perusahaan dagang yang bernama UD Purnamasari pada bulan Agustus 2006. Jadi, orang mau bikin jurnal umum. Nah, di jurnal umum itu harus ada nama jurnalnya, nama perusahaannya, periodenya, DP judul ini. Supaya dapat tahu ini apa yang orang mau backing. Nah, di jurnal umum kolom-kolomnya ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, ada kredit. Kalau tanggal biasa orang tulis bulan dulu dan di sini akan ditulis tanggal. Berikut di keterangan ini orang akan tulis akun-akun yang berpengaruh dan angka baik di debit dan kredit kita akan catat di kolom debit dan kredit. Oke. Mulai tanggal 1. Dijual barang dagangan secara tunai. Berarti UD Purnamasari ada menjual barang dagangan secara tunai kepada Moro Seneng senilai 2.875.000. Nah, dari sini orang bisa menebak kalau menjual barang dagangan secara tunai berarti penjualan tunai. Kalau penjualan tunai, maka kas akan bertambah. Kas itu bertambah dari mana? Oke, jadi kas bertambah, so pasti di sisi debit kas bertambah. Berikut, akun-akun apa lagi? Di sini karena ada penjualan berarti penjualan bertambah. Penjualan bertambah di sisi kredit. Kemudian ada pajak 10%. Kalau orang bajual, kong ada pajak, itu DP nama pajak keluaran. Pajak keluaran selalu baku ikut yang penjualan. Jadi kalau penjualan di kredit, dia juga bertambah di kredit. Oke. Berapa tuh penjualan? Di sini disebutkan penjualannya adalah 2.875. Jadi orang mau tulis 2.875. Berikut, PPN keluaran adalah 10% dari penjualan. Namanya PPN 10% dari penjualan. 10% ini angkanya 287.500. Nah, berarti kas yang masuk adalah total dari penjualan tambah akang dengan PPN. Ini 2 tambah jadi 3.162.500. Jadi di sisi debit ini 3.162.500, sisi kreditnya sama ini. Kalau orang total di sini ada Zoom 3.162.500. Oke. Nah, di sini tanggal 1 ada bilang FOB shipping point. Mau diingatkan ulang apa ini FOB shipping point? Dia free on board shipping point, artinya biaya angkutnya ditanggung oleh pembeli. Jadi bukan yang berjual yang mau tanggung ongkos kirim, tapi pembeli. Oke, lanjut. Tanggal 2. Tanggal 2, dibeli barang dagangan dari PT Trisna Airlangga. Senilai ini dengan syarat 2/10 N/30. Kalau pakai kata dengan syarat, so pasti dia adalah kredit. Dimulai dengan kata dibeli berarti pembelian kredit transaksi ini. Dan FOB shipping point ada PPN 10%. Oke. Ketika membeli secara kredit, so pasti ada utang. Utang bertambah di sisi kredit. Jadi ini ada utang di sisi kredit. Berikut, akun apa lagi? Karena pembelian berarti ada akun pembelian. Pembeliannya berapa? 1.375.000. Berikut. Ada PPN.
ketika perusahaan membeli barang dagangan, ada PPN. Namanya PPN masukan. Ini PPN masukan. PPN masukan itu 10% dari pembelian. Ini dia. Nah, jadi DP utang total dari pembelian barang dagangan tambah dengan PPN masukan. Ini DP total. 1.512.500. Ya, jangan lupa tanggal, Kang. Oke. Jadi pembelian barang dagangan bertambah, PPN masukan bertambah, dorang dua di sisi debit, utang bertambah di sisi kredit. Lanjut, tanggal 4 dibayar beban angkut. Kalau ini tanggal 4 bayar beban angkut, berarti pasti kas keluar. Ingat-ingat jo kalau kata dibayar berarti kas berkurang. Kas keluar berarti kas berkurang sebesar 125.000. Nah, kenapa kas keluar? Karena bayar beban angkut. Nah, beban angkut. Tanggal 4. Karena di tanggal 2 ini ada bilang kata ada babli PT Trisna Erlangga senilai sekian FOB shipping point. Berarti karena UD Pernamasari yang babli, dia yang tanggung tuh beban angkut. Makanya ini dia bayar 125.000. Karena pembeli yang menanggung ongkos kirim. Lanjut tanggal 6. Oke. Dibayar beban advertensi. Beban pemasangan advertensi ini torang so pernah belajar dulu kalau mau hafal akun-akun dalam bahasa Inggris, advertising expense. Apa itu? Beban iklan. Beban iklan bulan Agustus 80.000. Dimulai dengan kata dibayar berarti kas berkurang di sisi kredit sebesar 80.000 dan beban bertambah. Dulu tidak ada beban iklan. Sekarang so ada beban iklan. Jadi beban bertambah. Nah, tanggal 10. Tanggal 10 ada transaksi lagi dibeli. Dibeli barang dengan secara tunai. Kalau beli secara tunai berarti keluar doi. Berarti kas berkurang lagi. Kas berkurang berapa? Ya, torang lihat dulu DP transaksi. Transaksi pembelian. Kalau ada transaksi pembelian berarti pembelian bertambah di sisi debit. Kong di sini tulis lagi PPN 10%. Berarti ada PPN. Ya, PPN masukan 10%. Transaksinya 250.000. Berarti ini PPN masukannya 10% dari transaksi. Dan kas berarti total 250.000 tambah akang 25.000 berarti 275.000. Tanggal 11. Ada transaksi dari barang dagangan yang dibeli tanggal 2 Agustus sebagian dikembalikan karena rusak. Barang rusak ini nilainya 150.000. Jadi orang isi dulu pertama tanggal 11. Nah, kalau ada pengembalian barang rusak, pengembalian waktu orang babli kata, ini tanggal 2 Agustus ada babli PT Trisna, dari barang yang dibeli sejumlah 1.375.000, ada yang rusak sebesar 150.000. Akun apa yang terpengaruh? Yang pertama, berarti ada retur. Karena mengembalikan barang yang dibeli, berarti DP nama retur pembelian. Retur pembelian bertambah di sisi kredit. Ini retur pembelian. Retur pembelian sebesar 150.000.
Nah, saat kita mengembalikan barang dagangan berarti PPN yang sebelumnya dibebankan di barang itu, sekarang kan tuh barang suka kasih kembali 150.000. Berarti juga tuh PPN masukan itu tadi kan bertambah ini, bertambah. Mesti kasih kurang. Jadi PPN berkurang sebesar 10% dari retur. Oke, jadi PPN masukan berkurang sebesar 15.000 atau 10% dari 150.000. Berikut, ketika kita melakukan retur pembelian, tadi kan orang ada babli tong. Oke, tadi utang bertambah. Ketika membeli secara kredit, utang bertambah. Saat orang kasih kembali barang, berarti orang pe utang juga berkurang. Karena barang suka kasih pulang, jadi utang berkurang. Utang kalau berkurang di mana? Di berapakah utang yang berkurang? Ini 150.000 barang yang dikembalikan dengan kasih. Oke. Jadi 150.000 tambah 15.000 sama dengan 165.000. Tanggal 12. Tanggal 12. Dibayar utang atas transaksi pembelian tanggal 2 Agustus 2006. Potongan yang diterima berdasarkan saldo utang. Sekarang, perusahaan Somo bayar di tanggal 12 ini, perusahaan Somo bayar tuh utang yang ada babli Pa PT Trisna di tanggal 2. Coba terang lihat di sini tanggal 2 tadi. Nah, ini. Toh, jadi utang sebesar ini. Sekarang kata dia Somo bayar. Nah, ingat-ingat dari utang sebesar ini suta kurang. Karena kan ada yang barang yang dikembalikan, jadi tak kurang yang ini. Nah, berarti kalau dibayar utang, pertama, utang berkurang di mana di debit. Berikut, toh, kas berkurang di kredit. Berikut, karena tanggal 2 sampai tanggal 12 ini masih 10 hari, ini kan tanggal 2 dia bilang syarat 2/10. 2/10 artinya dalam waktu 10 hari perusahaan yang membeli boleh melunasi dalam waktu 10 hari ini berarti akan mendapat potongan 2%. Berarti masih mau dapat potongan. 2 ke 12 kan masih masuk 10 hari. Jadi ada akun potongan pembelian. Potongan pembelian ini berapa? Ya, orang mau hitung dulu. Itu utang, Kang. Utang ini 1.512.000. Sisa kurang akang deng tusuk kasih pulang. Jadi 1.512.500 kurang akang 165.000 sama dengan 1.347.500. Jadi ulang, utang tanggal 2 kurang akang deng tu utang. Ada tak kurang tanggal 11 antara ada si pulang barang. Inilah sisa utang. Dari sisa utang ini kata dapat potongan 2% atau 2 per 100 kali 1.347.500. Ini DP hasil. Coba hitung. 2%, 1.347.500 dikali 2%. 26.950. Itu yang terma isi sini. Berapakah yang akan dibayar oleh kas? Orang mulai di sini. Jadi utang tadi toh 1.347.500. Kong kasih kurang akang dengan ini potongan pembelian, Kang. Jadi 1.347.500
47.500 kurang 26.950. Ya, ini. 1.320.550 yang akan dibayarkan oleh UD Purnamasari atau yang dikeluarkan oleh kas atau kas berkurang sebesar ini karena sepotong akang utang potong dengan potongan pembelian. Lanjut tanggal 17. Dijual barang dagangan secara kredit. Dijual barang dagangan secara kredit. Pertama, kalau perusahaan menjual secara kredit, so pasti ndak terima doi toh, berarti orang akan catat itu di akun piutang. Nah, piutang dia bertambah di sisi debit. Piutang bertambah di sisi debit ya. Jangan lupa tulis debit tanggal. Berikut, ketika terjadi penjualan, maka ada akun penjualan. Setelah itu, di sini juga terang lihat ada PPN 10%. Ya, kalau ada penjualan, berarti PPN-nya PPN keluaran. Ini PPN keluaran. Besar penjualan 1.750.000. Berarti DP PPN berapa? PPN-nya 10% dari penjualan. Berarti 175.000. Seilang jo 10 itu berarti sudah DP 10% itu. Toh? 175.000. Berarti berapakah piutangnya total dari penjualan tambah dengan PPN keluaran? Totalnya 1.925.000 total dari ini dua. Oke, lanjut. Tanggal 19. Tanggal 19 dibayar beban sewa kantor. Orang tulis dulu tanggal, baru DP nama dibayar. Berarti so pasti itu kas keluar. Berarti kas di sisi kredit. Berikut dibayar beban sewa. Berarti kas keluar lantaran ada beban sewa kantor sebesar 100.000. Oke. Terus tanggal 21. Nah, ini diterima kembali sebagian barang dagangan yang dijual. Jadi waktu tanggal 17 ada jual, ternyata ada barang rusak yang dijual kepada CV Bahagia sebesar 200.000 kong. CV Bahagia kasih kembali. DP nama itu retur penjualan. Jadi ingat-ingat kalau ada pelanggan kasih kembali barang, DP nama retur penjualan. Tadi kalau perusahaan kasih kembali barang kepada pemasok, retur pembelian. Ya, retur penjualan bertambah di sisi debit. Ya, jangan lupa tanggal. Retur penjualan bertambah di sisi debit. Berapa DP retur tadi kata? Oh, 200.000. Oke. Berikut. Ketika ada retur penjualan dari pelanggan, tadi kan waktu orang jual katu, orang so kenakan PPN pada dia. Jadi ketika dia kasih kembali barang, tuh PPN keluaran yang bertambah ini, orang kasih kurang. Karena kan tuh barang dia suka kasih kembali, berarti dia nggak bisa lagi dikenakan PPN. Jadi PPN keluaran di sisi debit artinya PPN keluaran berkurang. Nah, kalau pelanggan mengembalikan barang, otomatis tagihan kepada pelanggan itu berkurang. Berarti DP piutang berkurang. PPN keluaran 10% dari retur. Kalau 200.000, 10% dari 200.000, seilang Juni 10 ini berarti 20.000. Berarti total piutang dagang yang tak kurang 200.000 tambah 20.000 berarti 220.000. Lanjut, tanggal 27. Tanggal 27
diterima pelunasan dari CV Bahagia atas penjualan tanggal 17 Agustus dipotong retur penjualan. Tanggal 27 kata ini CV Bahagia somo bayar. Tu piutang Pa Purnama. Berapa yang akan dia bayar? Di sini ndak ada DP angka-angka toh. Nah, orang lihat dulu. Dia kan mau bayar DP piutang. Piutang kalau mau bayar berarti di sisi kredit. Toh, kredit, kenapa di sisi kredit? Karena piutang mau berkurang. Berapa dang DP piutang? Tadi ini DP piutang 1.925.000. Kong karu ada sepulang barang berarti 1.925.000 kurang akang dengan ini 220.000 berarti katu tuh DP piutang sisa 1.705.000. Karena ini ulang susah kurang dengan piutang ini. Nah, antara tanggal 17 sampai tanggal 27 itu 10 hari. 17 ada bilang kalau kata dia bayar kurang dari sama dengan 10 hari mau dapat potongan 2%. Berarti orang kasih dia potongan 2%. 2% dari mana? Dari piutang, dari tagihan. Orang tuh tahu kata piutang itu sama dengan orang bebas hari-hari tagihan. Jadi 2% dari 1.705.000 adalah 34.100. Jadi kas. Ini kan diterima pelunasan berarti perusahaan terima doi, Kang. Jadi kas yang akan diterima oleh perusahaan adalah piutang dagang atau tagihan ini kasih kurang akan dengan potongan penjualan. Itulah yang akan diterima. Ulang nih, piutang kurang akan potongan. Itulah kas yang diterima. Lanjut. Nah, ini so gampang-gampang ini. Ini perusahaan jasa orang so selalu bahas ini. Jadi lebih gampang, Kang. Tanggal 30 dibayar gaji senilai 900.000. Berarti beban gaji di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Toh, nominalnya 900.000. Lanjut, tanggal 30 lagi. Ini kata tuh pemilik perusahaan ada ambil doi untuk keperluan pribadi. Nah, karena ini cuma perusahaan pribadi, jadi dia boleh ambil pengambilan pribadi. Akun yang digunakan adalah Prive. Prive bertambah sebesar 50.000 dan dia tidak ambil doi berarti kas berkurang 50.000. Oke, terakhir ini perusahaan kata membayar utang. Berarti kalau perusahaan membayar utang, kas berkurang, utang berkurang. Jangan lupa tulis tanggal dulu ini di sini. Kas pasti berkurang di kredit. Kalau utang dia berkurang di debit. Sebesar 125.000, ini juga 125.000. Oke.